Bupati Ogan Komering Ulu Bapak Haji Teddy Bawansa beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Ibu Haja Zwesti Karenia Teddy. Yang kami hormati juga Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Bapak Haji Marjito Bahri. Hadir juga pada malam hari ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau mewakili. Dan selamat datang kembali kami ucapkan Ustadz Anugrah Cahyadi SPDI yang sering kita kenal dengan Ustadz Ucai di kota Sembiring Sekundang Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta yang kami hormati juga anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang hadir pada malam hari ini, dan Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara peringatan Nuzul Quran Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Minggu 8 Maret tahun 2026. Salawat dan salam tidak lupa kita junjung dan curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta berkeluarga, sahabat dan sahabatnya untuk insya Allah semua pada yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya marilah kita hening sejenak. Kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Resita Olani yang merupakan juara 2 MTQ tingkat remaja tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي صلى
Semoga Bapak Ibu dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman dan takwa kita semua, baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Ogan Komering Ulu kepada yang terhormat Bapak Haji Teddy Merwansa. Kami silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan, kami ta'zimi para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, tokoh adat, para alim, para ulama, para ustadz-ustazah yang sempat hadir bersama kami pada malam hari ini. Yang kami hormati Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Bapak Insinyur Haji Marjito Bahri, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini diwakili oleh sahabat kami Bapak Awal Fajri ST, yang kami hormati Dandim 0403 OKU Bapak Letkol Ranud Yusuf Dinarno SIP Mhan, yang kami hormati Kapolres OKU, dalam hal ini diwakili Bapak Wakapolres OKU Bapak Kompol Iryadi Yuswanto SHMH, yang kami hormati Bapak Kajari OKU, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pidum Bapak Wahyudi Barnat SHMH, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, dalam hal ini diwakili oleh Hakim Pak Iqbal Saleh Sahroni SHMKN, yang kami hormati, kami banggakan pula, ini jauh-jauh kita impor dari Medan, Pak Ustadz Anugerah Cahyadi, lebih keren Ustadz Ucai. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini sudah sekian kali Bapak meluangkan waktu Pak Ustadz kesini. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua. Yang kami hormati, yang kami sayangi dan kami cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ibu Haja Zwesti Karenia. Bu, sehat Bu ya? Lah mudah ketemu kami Bu. Iya, aku banyak dinas luar, dia di rumah, jadi jarang ketemu. Sekali ketemu tidak belakangi punggung dulu. Anak kesian nasib kita Bu. Yang kami hormati Ketua Persid KCK Cabang 38 OKU Ibu Cindy Susuk, makasih Bu sudah hadir. Yang kami hormati orang tua kami hadir di sini, Ibu Haja Badiar Dewi Kuryana, Ibu Haja Sri Sumiati Supriyadi, Ibu Haja Rumianis Julius, makasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati para asisten 1, asisten 2, asisten 3, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian yang hadir pada malam hari ini, staf ahli bupati dan staf khusus bupati yang hadir pada malam hari ini, beserta istri. Yang kami hormati Kakan Kemenak OKU, Kakanda Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Nah ini adik Nyoka Ali, adik Kakan Kemenak Bapak Abdul Muiz. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD yang sempat hadir pada malam hari ini, ada dari PT Semen, makasih banyak Pak Yogi, Dirut PDAM, BPR, Pasar yang sempat hadir. Bukan hanya hadir Pak ini, tapi bantu juga, makasih banyak Pak Dirut ya sudah bantu. Yang kami hormati seluruh ketua organisasi keagamaan yang hadir pada malam hari ini, ada dari Muhammadiyah, Pak Grid, NU, dari Muslimat, BKMT, Al-Hidayah, apa lagi yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak. Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, Lurah yang sempat hadir pada malam hari ini. Masih ada 4 lembar lagi, tenang Bu, masih banyak ini. Habis waktu kita nyebut satu sambutan kata dihormati baik. Serta Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, insyaallah umur yang panjang lagi barokah, sehingga kita dapat hadir bersama-sama bertatap muka bersilaturahmi pada acara kegiatan Nuzul Quran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz Ucai yang kami banggakan, malam ini memang kami sengaja mengadakan nuzul Quran. Seharusnya kemarin malam Jumat, kau nak napasnya. Tapi kata Pak Ustadz, tidak perlu pas-pasan, penting terus saling peringatinya. Bapak Ibu yang kami hormati, nuzul Quran ini salah satu dari sekian banyak malam mulia di Ramadan ini. Banyak malam-malam mulia di Ramadan ini, dari mulai malam pertama sampai malam nanti terakhir, malam Lailatul Qadar. Nah, ini salah satunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sayang sekali seandainya kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berlomba-lomba, ayo berlomba-lomba dalam hal memperbanyak ibadah. Karena tidak ada yang menjamin di antara kita yang sekarang duduk di sini bakal ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ada yang bisa jamin enggak? Nggak ada kan? Nah, jadi sebaiknya setiap menit, setiap jam, setiap hari manfaatkan Ramadan ini. Jangan ketinggalan. Jadilah pejuang pemburu pahala di Ramadan ini. Bahkan kalau seandainya Ramadan ini sama dengan Ramadan tahun kemarin, bahkan lebih buruk lagi, kita termasuk uang-uang yang merugi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama aku ngajak diri aku, termasuk juga ngajak yang hadir di sini, kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Kita buru pahala sebanyak-banyaknya. Jadikan Ramadan ini sebagai sarana bulan introspeksi diri, evaluasi diri. Mana yang kurang baik kita perbaiki, mana yang salah kita benahi. Supaya apa? Supaya Ramadan ini bisa membuat kita lebih menambah keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz Ucai, nanti pada saatnya tolong berikan kami pencerahan Pak Ustadz, berikan kami nasihat. Yang pertama, Mak Manonyan, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan malam-malam menjelang malam terakhir ini, termasuk dalam hal kita memburu malam Lailatul Qadar. Yang katanya malam Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil, mulai dari 15, ya 17, 18 sampai seterusnya. Tapi lebih pakam lagi kata di 10 malam terakhir ganjil, 21, 23, 25 dan seterusnya. Apa betul Pak Ustadz ya? Nah, tolong Pak Ustadz nanti berikan kami pencerahan. Yang kedua, Pak Ustadz berikan juga pencerahan untuk istri-istri kami Pak Ustadz. Nah, ini penting. Jadi kami ini termasuk ISIS, Ikatan Suami Sayang Istri. Tapi kami juga agak terkekang Pak Ustadz. Masih kecil, masa kecil kami, para bapak-bapak ini galak dimarahi oleh umat ubahnya, bapak ibunya. Lah nikah, galak dimarahi pula para bininya Pak Ustadz. Maka kakek di akhirat karena lebih takut bini daripada Allah, lah dia mau dimarahi oleh Allah pula, masuk neraka pula Ustaz. Nah ini, tolong berikan kami pencerahan, nasihati bini kami ini Ustaz. Kami ini sayang nih dengan bini kami ini. Gas kelas Ustaz, jangan ditanggung-tanggung. Syukurlah kamu, kali itu kamu datang undang Ustaz Ucai. Ini musuhnya ibu-ibu Ustaz Ucai ini, katanya public enemy-nya ibu-ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, dan mari kita jadikan Ramadan ini tempat menggali pahala sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti pada saat kita menuju alam yang lebih kekal lagi, alam akhirat. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohonkan ampun. Ini ada sedikit pantun buat kita galau-galau. Pergi ke kebun memetik delima, singgah sebentar di tepi telaga. Al-Quran turun membawa cahaya, menjadi pedoman sepanjang masa. Pertama, masih ada 10 lagi. Pergi ke Batu Raja membeli kurma, kurma manis hidangan Ramadan. Mari kita jaga nilai Al-Quran bersama, agar oku semakin maju dan penuh keberkahan. Buka puasa paling lemak, makan kelapa dicampur markisa. Kelapa dibelah, memakai kampak. Saya lihat banyak wajah-wajah gelisah. Oh, rupanya hilal THR yang belum nampak. Terima kasih. Ibu dan para pendengar, mohon maaf, kepada Allah kami mohonkan ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati Allah.
Seperti pepatah bilang, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan belajar menuntut ilmu dan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Anugrah Cahyadi yang sering kita kenal dengan Ustadz Ucai, dan nanti langsung akan ditutup dengan doa. Kepada yang terhormat Pak Ustadz Ucai, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat? Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Saya kalau tak silap saya 4 kali sudah ke Oku ini. Dan alhamdulillah 4 kali hadir saya ke Oku ini, yang hadir rame tetap ibu-ibunya. Tengok ayah-ayahnya. Tinggal itulah manusia laki-laki yang masih hidup di Oku, tinggal itulah sisanya. Masya Allah. Oh, di belakang ada ya, Masya Allah. Itu Pak yang di belakang tuh, kenapa dia di sana? Karena dia tuh nak merokok tuh, iya. Jadi siapa yang aku berceramah dia merokok, aku doakan muncung dia terbakar, ya. Masya Allah. Yang penting ibu-ibu semua sehat, amin. Insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita-wanita salihah. Amin. Para istri salihah. Amin. Para istri yang berbakti kepada suami. Amin. Suami siapa? Nah ini harus jelas nih Pak. Banyak betina sekarang nih dia berbakti pada suami. Orang sini insya Allah tak ada, betul? Ada orang sini begitu? Tak ada, insya Allah tak ada. Ini orang sana, orang sana. Cuman orang sana tuh banyak berkawan sama orang sini. Jadi 11-12. Na'udzubillah. Sama, oh sehat Pak?
Pak sehat Pak? Masih hidup lagi kan Pak? Insyaallah, sehat insyaallah. Sama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi bersama para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita malam ini. Salam takjim, salam hormat, mohon izin para guru-guru, bukan maksud saya membelakangi, tapi ini tempat yang disediakan panitia. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya sebagai al-fakir ad-dhaif ilallah. Izin buya-buya ya, kita doakan buya-buya kita, guru-guru kita semua, beliau-beliau adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat, amin. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi, amin. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin. Amin. Insya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama-ulama di tempat kita, maka sama kita dengan memuliakan nabi, Bapak. Hebat kita hari ini, jadi orang sukses kita hari ini, jadi orang hebat kita hari ini. Maaf kalau tak ada gurunya, kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Kak Teddy bisa jadi bupati sebab ada yang mencoblos. Tapi kan di balik itu semua karena ada guru. Kalau tak ada guru tak bisa. Ustadz Ucai bisa ceramah kemana-mana, keliling Indonesia, keluar negeri. Awal Mei tur 3 negara, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Maaf, bisa saya ceramah kemana-mana sebab ada yang undang. Kalau tak ada yang mengundang, aku ndak duduk terpacak di rumah saja saya. Insyaallah. Tapi di balik itu semua karena sebab ada guru. Kalau tidak ada guru tidak bisa kita nih Pak. Maka muliakan guru-guru kita. Tanpa jasa guru-guru kita nih tak ada apa-apanya. Betul Bu? Betul. Muliakan guru-guru kita ya. Kalau mau apa? La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi Allah turunkan untuk Kabupaten Oku. Amin. Amin. Insya sama kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Bupati Ogan Komering Ulu. Hah? Aku inilah jijiknya nengok perempuan ini Pak. Iya. Makanya perempuan ini lebih banyak nanti dia di neraka daripada di surga. Loh, ini yang bercakap bukan aku, yang bercakap kitab Tarbiyah Islamiyah di dalam bab namanya bab afatul lisan. Penyebab perempuan tuh banyak masuk neraka sebab lidah dia. Kenapa Ustaz? Karena salah orang dia paham, salah dia tak pernah dia paham. Komering sama komering, lidahku Medan. Salah aja aku di mata betino ini. Maka nanti betino itu lebih banyak dia di neraka daripada di surga. Dari mana Ustaz tahu? Malam ini bisa aku buktikan. Bisa Ustaz buktikan malam ini? Bisa. Kita buktikan Pak. Kita buktikan malam ini kalau betino itu lebih banyak di neraka. Setuju Bapak tuh? Setuju Kak Teddy ya? Jangan cubit-cubit Kak, berdosa Kakak mencubit-cubit jantan. Bisa Ustaz buktikan? Bisa. Kita buktikan ya. Jantan dulu yang kucoba nih. Sambung ayat yang aku baca ya Pak. Jangan Bapak kecewakan aku. Sambung ayat yang ku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Sambung Pak.
Surga. Surga. Surga hafal. Sekarang kalian pula gantian. Sambung ayat yang kubaca nih. Suka hati aku lah, kan mulut-mulutku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Lanjut. Lanjut jangan anhar aja. Kullama ruziku minha. Oh, rupanya ibu-ibu di sini salihah Kak Teddy. Mas, hadiah. Wah, aku menerima sepeser pun belum nak memberi hadiah, Pak. Allah Akbar. Jangankan nak menerima amplop, es kacang merah pun belum ku telan hari ini. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semua kita sama masuk ke dalam surga. Amin. Sama kita hormati Bupati Ogan Komering Ulu. Puas kau? Bapak Haji Teddy Melwansyah dan Bapak Wakil Bupati Oku Bapak Haji Marjito Bakhri. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Bupati, Pak Wakil. Kita doakan beliau berdua adalah pemimpin yang senantiasa dijaga Allah. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang tak peduli pandang pilih kasih kepada sama siapapun rakyat dan masyarakat. Insya Allah. Luar biasa Pak Haji Teddy. Kenapa Ustaz? Bepantun beliau lupa bawa kertasnya. Begitu dapat kertas, bepantun, lancar pantun tuh. Si anak darah memakai katun membeli beras. Kalau memang tak pandai berpantun, jangan pula menengok kertas. Sama situ itu. Maksudku jangan dipaksa kali Kak Teddy gitu, sampai bolak-balik Kak Teddy itu. Ya Allah. Tapi pantunnya pantun ilmu semua, supaya kita ini cinta kepada Ramadan, insya Allah. Sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Oku. Saya Pak Ketua. Masya Allah. Mewakili ya? Masya Allah. Mewakili, duduknya sana Pak. Kamu bilang mewakili, mana boleh duduk? Ini kan khusus ketua-ketua nih. Sama kita hormati Pak Dandim. Nah, ini langsung mewakili. Langsung, Masya Allah. Langsung tetap situ Pak. Sama kita hormati Bapak Kapolres Oku. Mewakili Pak. Nah, udah tau lah duduk Bapak di mana Pak. Sehat Pak Kapolres ya. Salam dengan Pak Kapolres. Kemudian Bapak Ketua Pengadilan. Nah, hati-hati Pak, jangan asal ketok palu aja. Nanti kono ketok ke palu awak di akhirat sama Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Kemudian Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Oku. Sehat Ayahanda, insya Allah. Kemudian Bapak dari PT Semen. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bil khusus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku, Ibu Hajah Teddy. Ya Pak Teddy kan bininya Bu Teddy, kan gak salah saya, Masya Allah. Sehat Kak. Kemudian didampingi sama Ibu Dandim. Habis para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh ormas, tokoh pemuda, kemudian para asisten, para kadis, para camat, para lurah yang hadir, yang tidak bisa aku sebut satu persatu. Kita berdoa kepada Allah, hadirnya kita malam ini adalah hadirnya orang-orang yang membawa barokah pulang dari sini. Kita nih masing-masing membawa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Kita sampai jam berapa nih Bu? Sampai jam sampai sahur.
Gini. Maksud aku begini. Saran tuh boleh. Saran boleh, cuman berotak lah sih. Awak bercakap sampai sahur. Tak masalah aku sampai sahur, cuman kan itu udah ganti hari. Nah itu hitungannya lembur Kak Teddy. Aku tak masalah, cuman kan hitung lembur kan gitu. Oke, ayo ngaji kita. Malam hari ini Bapak Ibu kita melaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Ini menandakan bahwasanya apa Ustaz? Ternyata Ramadan itu adalah syahrul Quran. Kenapa Ramadan dikatakan syahrul Quran? Para ulama berpendapat dan sepakat semua kitab samawi mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Quran diturunkan oleh Allah semua di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini bulan turunnya Quran. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allakum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami itu menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Supaya apa? Peringatan bagi kalian yang bertakwa kepada Allah. Maka Quran itu diturunkan sebagai peringatan. Manusia ini harus selalu diingatkan, Pak. Kalau manusia, hamba Allah tak diingat-ingatkan, kadang suka lupa dia. Betul? Orang yang tak diingat-ingatkan keras hatinya, dia jauh dari Quran, hatinya tandus, keras, kering, kerontang, jauh dari Quran itu, Pak. Maka Ramadan ini kita disuruh melazimkan membaca Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain. Tapi minimal di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita nih khatamlah Quran tuh. Betul? Betul Bu? Baca Quran tuh. Kalau bisa Ramadan ini spesial. Sekali awak khatam Quran tuh, rugi. Ini menyambung apa kata Kak Teddy tadi. Kata beliau, rugilah orang yang sama Ramadan ini sama Ramadan kemarin itu sama saja merugi, apalagi lebih parah. Jangan awak nih maaf menyia-nyiakan nikmat hidup yang Allah kasih sama kita. Kenapa Allah nih ngasih nikmat hidup sama kita Bapak Ibu? Karena Allah nih sayang sama kita. Allah tahu kita nih banyak dosa, kita nih suruh memperbaiki diri, kita nih semua para pendosa. Betul? Ibu ada enggak dosa? Ada enggak dosa Ibu? Banyak. Dari gaya duduk Ibu kan nampak. Banyak kita nih semua para pendosa. Bapak tuh ada dosa enggak? Banyak. Nih yang duduk di atasnya. Ini punya dosa enggak? Dosa orang yang paling banyak diukur. Betul nih Pak. Kita nih semua para pendosa nih yang bercakap nih, ada enggak dosa dia? Aku inilah enggak surnya nih, giliran aku semua kompak ada katanya. Maka diturunkanlah Quran supaya apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk dan jadi pembeda bagi manusia. Apa bedanya Al-Quran itu setelah diturunkan oleh Allah? Tengok, Allah menurunkan Quran melalui malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril jadi penghulunya para malaikat. Mulia malaikat Jibril. Jibril nurunkan Quran kepada Rasulullah atas perintah Allah. Maka Rasul menjadi anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Betul? Rasul ngajarkan Quran sama kita, nyampaikan Quran sama kita. Kita umat Muhammad jadi umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Nah, kalau sudah disampaikan kepada kita Al-Quran, maka paling tidak akhlaknya kita ini seperti akhlaknya Quran. Betul? Tengok Quran tuh, isinya semua kebaikan enggak? Baik, semua peringatan Bu. Maka kalau kita sudah mengimani Al-Quran, akhlak kita harus seperti akhlaknya Quran. Tengok Nabi SAW, akhlaknya luar biasa.
Kenapa? Dididik dengan Al-Quran. Maka bu, kalau nak elok anak kita nih, kalau nak elok anak kita dekat dengan Quran, maka kita dulu yang kudu harus dekat sama Quran. Ibda binafsi, awalkan dari diri kita. Apalagi ibu, al-ummu madrasatul ula, emak tuh sekolah pertama padu anak-anak dia. Jadi kalau kita nak pingin punya anak yang ahlul Quran, maka emak-emaknya kudu harus dekat sama Quran. Emaknya dulu. Kenapa emaknya? Emaknya sekolah. Bagi anak-anak, kami laki-laki para suami apa kerjanya Ustaz? Kami kepala sekolah. Kalian gurunya, kita nih kepala sekolah Pak. Kita yang menyusun program, orang yang menjalankan. Kita investor, penanam saham. Orang ini pabriknya yang menjalankan saham. Pabrik. Ini benar Bu. Kita ini laki-laki investornya Pak, penanam sahamnya. Pabriknya ibu-ibu. Loh, ayah nih maaf. Kadang saya ya Pak, saya sudah berapa hari nggak pulang Pak. Kemarin saya ke Bukit Asam. Dari Bukit Asam ke Balikpapan, balik lagi ke Bandar Lampung, baru ke Oku. Jarang jumpa sama anak saya. Kadang kita tengok anak orang teringat anak awak. Kita tengok bini orang lupa bini awak. Kadang-kadang begitu nih Pak. Ya Allah. Kenapa Ustaz? Laki-laki suami nih Pak, kadang kita jarang jumpa sama anak. Contoh, ini saya nih, saya kadang pulang saya ceramah, anak dah tidur. Pergi saya ceramah, anak belum bangun tidur. Yang setiap hari rajin ketemu sama anak siapa? Ayah atau mak? Mak. Maka yang kudu harus dekat dengan Quran tuh mak dulu. Nah, ini nanti kesana sedikit nanti. Kak Teddy, udah tenang aja. Aku tahu ISIS, ikatan suami sayang istri. Sayang sama takut beda tipis. Ini harus ada bedanya nih. Ya Bu, nih maka emak dulu yang dibina. Tapi Ustaz, ini muncul Pak, ketika saya menyampaikan ini kadang ada yang celoteh protes. Tapi Ustaz, baik buruknya kami istri itu kan tergantung kepada suami. Tengok tuh bibirnya, iya katanya kan. Ingin kami kurang mas bibir begitu tuh. Iya, iyalah memang iya. Kami baik buruknya kan tergantung suami. Oh tidak Bos. Kalau baik buruknya seorang istri tergantung suami, berarti kau tanpa sengaja menyalahkan kami lagi. Memang kau makhluk egois kau, tahu kau. Gak pernah kau mau disalahkan, nasi orang aja kau salahkan, tahu kau. Padahal gara-gara kau kami banyak yang tak masuk surga, tahu kau. Haji Teddy udah masuk dalam surga. Gara-gara bininya dipanggil lagi dari surga. Teddy keluar lagi, keluar masuk lah. Macam ngambil pantun tadi, udah ke sana balik lagi di sini ke sana lagi begitu lah. Ini gambaran di neraka nanti begitu deh semua. Gambaran di akhirat. Itu pun kau masih jantan aja yang kau salahkan. Ibu jangan begitu Bu. Baik buruknya istri itu tidak tergantung kepada suami. Dari mana Ustaz tahu? Tengok kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suami dia, tengok bini Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun orang Muara ini. Astagfirullahaladzim. Fir'aun tuh maaf ya, dia tuh laknatullah. Hebat Fir'aun itu, saking kan hebatnya setan pun angkat jempol pada Fir'aun tuh Pak. Setan tuh datang pada Fir'aun. Apa kata setan tuh? Fir, namu pula Fir'aun, nah kan panggil Fir, coba Haji Teddy dipanggil apa? Ted, kan gitu. Kan gitu. Fir'aun Pak, Fir, oh Fir kata setan. Apa set? Orang ini apa besti Pak? Setan sama Fir'aun tuh besti. Apa cito set? Gini Fir, sehebat-hebatnya aku Fir, kata setan, aku Fir tak pernah mengaku Tuhan Fir. Kau Fir cuman jadi kepala negara, jadi pemimpin, tapi kau sombong sampai-sampai kan aku Tuhan. Hebat kau Fir, angkat jempol setan itu sama Fir'aun. Tapi tengok,
Zolim dia pada Allah, dilaknat Allah. Fir'aun tuh Pak Bu, tengok punya bini, tapi bini dia si Asia solihah. Jadi masih bila lagi kau cakapkan kalau baik buruknya istri itu tergantung sama jantannya? Tidak, iya, tidak. Kalau memang baik buruknya istri itu tergantung kepada jantan dia, kalau menengok istri Fir'aun, harusnya istri Fir'aun itu sama laknatnya macam Fir'aun. Ya istri solehah lah ibu, walaupun laki ibu macam Fir'aun, bukan berarti ibu kelakuannya macam Fir'aun, tetap solehah. Jadi iman itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Jelas? Jelas? Yang cakap bukan saya. At-Tahrim Pak, Quran surah At-Tahrim. Nuh alaihi salam, solehnya luar biasa, taatnya luar biasa kepada Allah, punya bini macam hantu kelakuannya. Berarti apa Ustaz? Baik buruknya istri tak tergantung kepada suami. Maka jangan sikit-sikit kita menyalahkan suami. Semua kan tergantung suami tak. Kalau maaf kau tak dapatkan pendidikan itu dari suamimu, cukup kau doakan sebagaimana suamimu supaya dapat hidayah. Doa istri itu makbul Bu. Tengah malam kau berdoa pada Allah. Ini ayat yang dibaca sama qari'ah kita tadi. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, apabila ada yang bertanya kepadamu tentang di mana aku, kata Allah, anni fa inni qarib, katakan aku dekat. Minta sama aku, memohon sama aku, minta sama aku, bermunajat pada aku. Ujibu dakwah falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ku kabulkan apa yang kau pinta. Tugas bini itu jangan melawan, mendoakan. Mendoakan. Tengah malam awak bulan Ramadan nih, qiyamul lail mendoa awak untuk laki awak. Ya Allah, ampunkan segala dosa suamiku ya Allah. Perlakuannya luar biasa kan ya Allah. Bandalnya na'udzubillah ya Allah. Orang puasa dia tak puasa, tapi dia ikut buka puasa. Ha, ini laki-laki macam Fir'aun ya Allah. Dia tak puasa tapi ikut buka puasa. Ini hati-hati awak. Ada tadi di sini yang tak puasa tapi ikut buka bersama. Nah, ini biasa duduknya di ujung-ujung, hati-hati ya. Jangan awak macam Fir'aun menipu-nipu Allah Ta'ala. Berdoa awak tengah malam tuh, minta sama Allah, ya Allah, ampunkan dosa suamiku ya Allah. Dia masih jauh dari kata baik ya Allah. Ampunkan dosanya. Kalau memang kau ampunkan, bukakan pintu taubatnya ya Allah. Tapi kalau memang tak bisa lagi kau bukakan pintu taubatnya, bukakan aja pintu kuburnya ya Allah. Ikhlas aku ya Allah, ikhlas. Diangkat Allah doa dulu. Daripada awak merepet-merepet, apa? Naik darah tinggi itu, stroke awak nanti. Maka baik buruk seorang istri itu tidak pada suami, tapi tergantung kepada keimanan istri itu. Begitupun dengan suami sebaliknya. Ustaz, aku punya istri Ustaz. Kenapa? Bandel kali, suruh sholat tak mau. Bapak yang salah, kita tetap yang salah. Itulah bedanya. Kalau ibu yang berbuat, kami yang menanggung. Kalau kami yang berbuat, tak ada kau terlibat. Macam tak adil aja rasanya ya. Kalau kau yang berbuat, kami terlibat. Tapi kalau kami yang berbuat, kau tak ada terlibat. Aku punya istri Ustaz, suruh sholat tak mau Ustaz, bandal, melawan. Bapak yang salah. Apa salah bapak? Kurang tegas. Dan bapak kurang memberikan contoh yang baik dalam rumah tangga. Aku menyesal betul menyampaikan ini, langsung tepuk tangan orang ini. Bapak yang kurang tegas memberikan contoh dalam rumah tangga. Ustaz, apa? Sudah aku kasih contoh, aku sholat, aku ngaji, aku ikut pengajian, tapi disuruh tetap tak mau istriku tuh Ustaz. Udah aku contohkan, tetap kami suami yang salah, tetap bapak yang salah. Apa salah kami? Salah cari bini. Nah, itulah yang cocoknya tengah malam difoto, letak di Shopee, jual online bini model begitu. Astagfirullahaladzim. Maka Quran
itu sebagai peringatan dalam rumah tangga, mendidik rumah tangga itu kudu harus dengan Quran. Ibda binafsi. Emak dulu yang harus dekat sama Quran. Karena emak itu yang selalu dekat pada anak. Tengok kalau anak bangun pagi, yang jumpa duluan ayah atau emaknya? Tengok itu. Anak bangun pagi, yang jumpa duluan emaknya. Ya Allah, anak emak dah bangun. Oh no, anak siapa ini? Anak siapa ini? Hitam kalilah. Anak siapa ini? Kan goblok, dah tahu anak dia tapi ditanya lagi. Heran aku kadang-kadang nengoknya Pak. Dah tahu anak dia tapi ditanyanya lagi, anak siapa ini? Hitam kali ini. Oh, anak oma ini. Anak oma ini apa? Itu anak yang ngajarkan oma. Maka oma dulu tuh yang harus dididik dengan Quran. Ya Bu. Loh, kenapa saya sampaikan ini? Maaf, karena sekarang ini Pak, saya tengok akhlak dan moral anak-anak sekarang jauh dari kata baik Pak. Betul apa ya? Kenapa Ustadz? Karena hari ini apa yang ditonton jarang bisa jadi tuntunan Pak. Ini aku pastikan ini Zaman sekarang apa yang ditonton tuh jarang bisa jadi tuntunan. Kalau zaman dulu, aku ingat betul waktu aku bayi dulu, ingat aku masih. Aku agak lain memang bayiku dulu. Ini benar nih. Loh, maaf Pak, kalau dulu Pak, zaman saya itu TV masih jarang Pak Haji Teddy, Pak Wabuk, TV itu masih jarang Pak. Loh ini serius, TV jarang, warnanya dua, hitam, putih. Itu jarang, dan salah satu dulu yang punya TV hitam putih itu ayah saya. Tidak lain tontonannya, maaf, setiap malam dunia dalam berita. Jeng 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 jeng, dunia dalam berita. Nah itulah dulu. Nanti agak malam sedikit tontonannya wayang kulit. Ini dulu Pak Bu tontonan kita. Apa yang ditonton jadi tuntunan. Maka maaf, orang dulu itu beda sama orang sekarang. Betul? Apa beda orang dulu sama orang sekarang? Iya Bu, orang dulu udah tua aku tahu aku. Orang dulu udah banyak yang mati pun tahu aku. Cuman secara akhlaknya beda orang dulu sama orang sekarang Pak. Kenapa? Karena beda pendidikannya. Orang tua dulu mendidik dengan Quran, mendidik dengan nasihat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Mak ayah dulu modal didikannya cuma dua. Satu, takwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Mendidik dengan perkataan yang baik, dengan nasihat. Dari mana Ustaz tahu? Oh, saya ingat. Orang tua dulu itu kalau menengok anak dia menangis, Pak. Menangis anak dia, cepat-cepat diambilnya, digendongnya, ditimangnya anak itu. Nah, ini contoh, suujon aja orang ini ya, provokator aja orang ini ya. Digendongnya anak tuh cepat-cepat, ditimangnya, betul. Tidurlah nak. Tadi kan udah makan nasi, nah kan udah kenyang nak, tidurlah nak, ini udah malam. Udah makan, udah nyusu, ayah kau nak gantian menyusu, tidurlah nak, kata mak. Nggak, maksudnya susu aja sama mak ini satu merek, kalian suujon aja kalian. Dengar aja dulu napa. Digendong, tak diam anak tuh, tetap menangis anak tuh. Emak tuh tak tinggal dia diam. Diambilnya tali tambang, diikatkannya di balok rumah tuh Pak. Diambilnya kain, diikatkannya kain tuh, letakkannya anak tuh dalam bayi buayan tuh, dalam ayunan. Betul? Coba, apa yang dibuat emak kita dulu? Dinyanyikannya. Nyanyi itu bukan nyanyi-nyanyi macam sekarang, nyanyi-nyanyi yang isinya nasihat. Tidur ya anak, maksud emak nih. Ditengok anak tuh belum tertidur, ada nggak emak tuh diam? Tidak, ditukarnya lagu yang lain. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh.
diintip, tidak juga tidur melotot makin. Dalam hati anak bodoh kali gara-gara kerikil bisa kepleset ke tangan. Tapi emak tuh tidak, dia diam. Digantinya lagi, ditukarnya lagi lagu yang lain, lagu Pamungkas. Bila Israel datang hampiri, tepejam mata anak. Kenapa tepejam Ustaz? Daripada malaikat mau datang, elok dia tidur. Tapi kan isinya nasihat. Maka beda orang dulu sama orang sekarang, Pak. Karena dididik dulu dengan Quran, dengan nasihat. Loh, kita dulu Pak, ingat Pak, waktu kecil-kecil dulu kita main bola sampai maghrib. Tunggu azan maghrib atau terakhir di masjid baru kita berhenti main bola. Betul nggak Pak? Ibu diam aja, ibu nggak tahu masa perempuan main bola. Ini bapak-bapak nih nyambung aja macam jaringan nih ya. Loh Pak, betul kan Pak? Maghrib dulu kita baru berhenti main bola. Dulu apa namanya LMI, Liga Maghrib Indonesia. Itu peluit panjangnya kalau sudah azan maghrib atau terakhir masjid. Bunyi terakhir di masjid waktu maghrib tuh Pak. Salatu wassalamun alaik ya Rasulullah. Berhenti awak main bola. Kalau tak berhenti main bola, emak tuh datang ke lapangan bola. Tak perlu emak tuh merepet Pak, cukup tegak di pinggir lapangan tuh. Udah terasa dalam hati kita, mak lampir turun. Terasa kita kalau emak tuh udah marah, mak lampir udah turun tangan, bahaya nih. Cepat-cepat kita balik ke rumah, ya kan? Kalau bisa jangan kita satu jalan sama emak tuh. Emak tuh jalan darat, kalau bisa kita terbang Pak. Kenapa? Supaya kita cepat sampai, mandi, ganti baju, pergi ke masjid maghrib mengaji Pak. Ingat betul aku dulu. Nih didikan orang tua dulu, dekat dengan nasihat, mengikuti anjuran Quran. Coba mak-mak sekarang menangis anak tuh, dicampakkan di tempat tidur, dikasih apa? Kan, ngaku kan Pak nih. Mama sekarang dicari simpelnya, kasih handphone. Tengok handphone tuh bukan semua yang jadi tontonan bisa jadi tuntunan. Mana buktinya? Tengok anak-anak sekarang coba, anak-anak kecil semua pegang handphone. BeTikTok, tengok anak-anak sekarang masih kecil-kecil. Nah, tek deng deng tek deng tek deng 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 deng. Nah, velocity Pak, velocity. Kenapa? Karena yang ditonton tak bisa jadi tuntunan. Anaknya gila BeTikTok, emaknya gila FB Pro. Semua kerjaan dibuat konten sama dia. Maka jangan heran kalau akhlak orang dulu sama akhlak orang sekarang itu berbeda jauh. Tontonan orang-orang dulu paling qasidah ria, sholawatan, enak Pak. Tontonan sekarang sonhorek. Sonhorek tahu? Yang speakernya besar-besar, yang suaranya kuat itu, yang diputar lagu-lagu DJ. Lagu-lagu DJ. Matikan lampunya dong. Oh iya, yang gitu-gitu. Aku malasnya gini kan, aku mencontohkan bukan berarti aku membuat. Walau ngacor Ustaz itu mantan DJ nih katanya. Tidak, tapi itulah fenomena yang hari ini terjadi Pak. Maka apa yang akan terjadi ketika tontonan itu tak bisa jadi tuntunan? Maka jauh dari Quran, hati orang sekarang itu keras. Ketika hati itu keras, maka hati itu akan susah diajak untuk berbuat baik. Kalau sudah susah dibuat baik, diajak buat baik, maka yang lahir apa? Sombong. Maka Quran datang ini supaya apa? Peringatan bagi kita supaya kita ini tidak sombong jadi makhluk Allah. Terlalu sombong kita hari ini jadi makhluk. Betul? Apa yang buat orang sombong? Satu, dengar. Yang buat orang sombong itu sebab karena harta yang dia punya. Sebab orang sombong karena harta. Banyak orang yang sombong itu karena harta dia. Ada orang di sini yang sombong karena harta? Ada. Udah jujur aja lah.
Semua nggak ada. Ada di sini yang sombong karena harta? Alah. Kalau ada bawa kemari biar kuantukkan ke dinding di kepala. Jangan awak sombong karena harta kita. Kenapa? Harta yang awak cari sampai mati nggak akan kita bawa mati, Pak. Betul? Ini Bu, bajumu ini, yang kompak ini, warna biru, yang baju muslimat, nih, yang baju Al-Hidayah, nih, yang kompak-kompak nih. Ketika mati, apa pakai baju ini, Bu? Mana pakai? Tinggal, Bu, tinggal. Yang awak pakai kain kafan. Handphone yang awak pegang. Ustaz ceramah main handphone, nggak awak bawa mati handphone tuh, Pak. Ini contoh. Nggak apa-apa, lanjut aja main handphone, Pak. Aku dari tadi aku biar-biarkan makin menjadi, pula aku tengok nggak tahan juga, aku kan. Nanti, gini Pak, aku cuman mau ngomong begini. Nanti ada orang yang ketika mati, kata Nabi itu payah dia mati. Yugorgir malam, yugorgir. Digorgoroh napasnya bolak-balik, payah dia mati. Waktu sakaratul maut, payah dia mati. Payah dia mati. Ada orang mati gitu Pak, sesuai kebiasaannya. Ada orang mati begini. Dicari tahu, rupanya dulu dia tukang parkir. Begitu dikasih semprit, baru mati kawan itu. Orang mati ini sesuai kebiasaan dia. Kalau dulu kebiasaannya berpantun. Begitu tunggu dipantuni dulu baru mati. Jadi apa? Maka orang mati itu sesuai kebiasaan dia. Ibu, kebiasaan ibu, setiap pengajian penuh isi tas sama kue. Itu pun mati nanti dibungkus juga dalam tas ibu nanti. Ini isinya tuh, ini kue semua ini kan sisa-sisa tadi. Alah bu lah, masa cerita. Ini tinggal kotaknya aja, isinya udah masuk dalam tas semua nih itu. Ustaz kok tahu kelakuan biniku sama macam kelakuan ini. Kadang awak yang malu sendiri. Asal habis pengajian tuh kue depan dia tuh habis. Kerupuk yang udah melempem tuh masuk juga dalam tas. Kadang sampai rumahku tanya, Umi, kenapa lah kerupuk melempem nih kau bawa? Alah, bisa digoreng lagi. Opak yang besar tuh Pak, digoreng lagi apa nggak kisut mengecil barang tuh? Astagfirullahaladzim. Maka nanti ada orang yang payah dia mati. Siapa Ustaz orang yang payah mati? Ketika sakaratul maut, satu-satu napas dia, tapi tak mati-mati. Nah kebiasaan orang kita di kampung nih Pak, kalau kampung saya lah terutama di Batubara tuh, kalau ada nengok orang yang payah dia mati, pasti maaf, berpikirnya cuma satu, ini orang pasti punya susu nih. Susu tahu, jimat. Maka cepat-cepatlah orang tua dulu tuh dicari daun kelor Pak Haji. Diambil daun kelor, dipukulkan sama dia. Karena katanya daun kelor ini bisa menggugurkan jimat, menggugurkan susu. Dipukul lah pakai daun kelor itu, puah, tak mati. Dipukul, tak mati lagi. Dipukul ketiga kali, tak juga mati. Jengkel yang mukul, pakai daun kelor tak mati-mati. Diambilnya daun pintu, dipukulkan, mati kawan itu. Rupanya matinya pakai daun pintu. Hati-hati awak. Siapa? Orang yang sehat pakai daun pintu pun mati Ustaz. Maka jadi siapa Ustaz orang yang payah dia mati waktu sakaratul maut Ustaz? Salah satunya kata Nabi, dia orang yang zolim pada ulama, durhaka pada Ustaz. Ustaz ceramah, dia main handphone, itu payah matinya itu Pak. Hati-hati awak. Hati-hati awak. Tidak, aku cuma mengingatkan supaya Bapak tak cepat matinya ijunya. Maka hari ini Quran itu datang pada kita, mengingatkan kita supaya kita ini tidak jadi orang yang sombong. Penyebab orang sombong itu sebabnya karena apa? Satu, karena harta. Banyak orang yang sombong karena hartanya. Sementara dia orang kaya, orang hebat, menganggap semuanya bisa dibeli dengan hartanya. Nggak bisa Pak. Iman tuh nggak bisa dibeli pakai harta. Kalau imannya mantap kepada Allah. Tapi kalau iman-iman karbitan, nah ini yang susah. Jangan awak punya iman-iman karbitan. Saya kalau menuruti nafsu, mungkin hari ini saya tak jadi penceramah saya Pak.
Mungkin hari ini saya sudah jadi artis saya di Jakarta. Nah benar Pak, saya dulu maaf keluar dari Indonesia, ditawarkan kontrak saya, tinggal teken. Tapi saya tak mau. Kenapa? Iman tuh kudu harus dijaga. Mewah saya harusnya dulu. Tidak capek begini, bercakap sana, bercakap sini, air putih, es kacang merah tak ada. Cuman karpet merah aja yang ada, es kacang merah tak ada. Nih, ada kan kata ini? Waduh, aduh, kalian nih, aduh. Nih, maka jangan sombong sebab harta. Harta yang awak cari sampai mati takkan awak bawa mati. Jangan sombong bukti pakaian yang kau pakai. Kacamata yang ibu pakai, macam-macam kacamata. Ada yang bulat, ada yang peta, ada yang besar macam kaca spion, macam-macam lah kacamata. Ini semua akan tinggal. Yang mengikut pada kita itu hanya amal. Amal inilah yang mau kita cari, yang mau kita buru di bulan Ramadan. Kalau orang sadar berburu amal di bulan Ramadan, dia tak akan menyia-nyiakan kedatangan Ramadan ini. Tak akan dia sia-siakan. Orang yang beriman itu, dia akan senang ketika Ramadan datang. Dan ketika Ramadan datang, dia akan menganggap Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan makfirah, ada kebebasan dari azab api neraka. Disitulah orang akan melaksanakan perintah Allah, memanfaatkan segala kesempatan supaya bernilai ibadah. Hebat puasa nih Bu, orang tidur aja dihitung ibadah. Tidurnya orang puasa, tidur yang bagus, bukan habis sahur tidur bangun buka. Ini tidur menipu Allah namun. Hati-hati awak. Diamnya orang puasa zikir, zikir Pak. Maka puasa ini jangan awak banyak cakap, diam aja. Dari mana kau Kak? Buat bukaan apa kau Kak? Diam. Jangan cakap yang gak manfaat. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa awak cakap yang elok-elok, kata Nabi diam. Daripada diam, daripada cakap awak itu malah menimbulkan dosa. Maka orang yang banyak cakap tuh pasti semakin banyak dosa dia. Orang yang banyak cakap tuh akan banyak dosanya. Malam ini yang banyak cakap, yang banyak dosa. Oke, kita tutup pakai doa malam ya. Ya maka bicara yang tak manfaat itu yang menimbulkan dosa. Maka elok diam. Diamnya orang puasa tuh zikir. Nafasnya orang puasa itu seperti minyak wangi kasturi di surga. Kalau diokuni tetap sama aromanya. Maka kita disuruh banyak diam supaya kita ini tidak menimbulkan mudarat ketika puasa, sehingga puasa kita itu tidak hanya tinggal menahan lapar dan dahaga saja. Ini tidak puasa-puasa ceritakan aib orang juga. Nah ini orang yang celaka nih, puasa dia tinggal lapar sama haus. Jangan Kak, ada cerita lah Kak. Aku puasa. Ih seru kali lu Kak, aku puasa. Diam kau, pergi. Kak ini berita hangat lu Kak, puasa. Kak nanti habis buka. Oke, nah itulah lain cerita kalau begitu. Kalau udah buka jangan pula dilanjut, kalau tidak ya tidak. Ya, maka orang bulan Ramadan ini ketika dia tidak sombong, hartanya akan dijadikannya jalan untuk amal ibadah. Al-Quran itu mengingatkan kepada kita. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya apa? Afdolus sodakotum fi Ramadan. Seabdol-abdolnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan di bulan sedekah. Quran yang mengingatkan Pak. Suruh awak ini banyak sedekah. Buat takjil, buat awak kolak pisang, letak dalam mangkok, panas-panas antar sama tetangga, kolak habis, mangkok tak balik ke rumah, biar ikhlas. Biasanya juga gitu. Tetangga ibu kayak gitu kan? Tetanggaku kayak gitu. Makanya sekarang saya kalau ngantar-ngantar takjil nggak mau lagi pakai mangkok, pakai plastik. Bahkan sangkengkan pentingnya kita suruh sedekah di bulan Ramadan ini, kata Nabi, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Tak dapat isinya, kuah itu antar sama tetangga.
Masak awak Indomie sakwen berair. Antar kuah. Kenapa cuman kuah? Aku belilah Indominya sendiri. Sangkingkan pentingnya awak suruh berbagi di bulan Ramadan. Karena semua ini jadi berkah. Dan hebatnya, sangkingkan berkahnya bulan Ramadan ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang kekurangan ketika Ramadan datang. Tengok mana ada yang kurang. Buah cukup, kue cukup, minum cukup. Padahal kalau dipikir-pikir mah pengeluaran hari biasa sama bulan Ramadan mana lebih banyak? Ramadan Pak, Ramadan. Memang masaknya 2 kali, waktu buka sama sahur. Tapi sekali masak berapa macam? Risol, ongol-ongol, semur jengkol, jambu bol, semua lah. Ondol-ondol semua. Terus sekali masak tuh Pak. Tapi tengok, pernah nggak kita tengok orang puasa itu kekurangan? Tak ada, semua jadi berkah. Apa yang dijual, semua laku. Semua laku. Air kasih sirup, laku. Air kasih sirup, laku. Dulu orang jual air kasih sirup hari biasa, tak ada kita tergoda Pak. Sangkingkan berkahnya Ramadan itu, menengok air, kasih sirup, kasih es, meleleh air ludah awak. Padahal menengok kecoa pun nampak macam kurma. Ya kan? Itulah berkahnya Ramadan tuh. Maka sangkingkan berkahnya Ramadan, kita burulah amal itu di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Ada harta, jadikan jalan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Karena seabdol-abdolnya sedekah di bulan Ramadan. Ustaz, apa? Harta kami nggak ada. Macam mana kami ini nak bersedekah? Kata Nabi, mangkana lahu kuwatun fal yatasaddaq bi kuwati. Kalau ada kekuatan awak, sedekah awak dengan kekuatanmu. Sedekah dengan kekuatan. Jangan awak punya kekuatan, badan hebat, badan besar, kekar, kuat, kau pasang tato untuk nakut-nakuti orang. Jangan Pak. Jangan sok paten awak buat masih muda, tato gambar naga, begitu tua, keriput kulit awak berubah jadi cacing pita gambar naga. Bukan seram zaman sekarang orang bertato, lebih seram lagi nengok orang bepangu daripada bertato. Kenapa? Bepangu itu menular, takut awak nak dekat orang bepangu. Zaman sekarang bukan zaman tato, waktu muda dibuatnya tato pedang. Udah tua, berkisut kulitnya, berubah pedang itu jadi keris. Kenapa? Berbelok-belok mengikuti alur kulit. Iya kan betul. Dulu waktu muda, wak, pipi ibu lah, nek, nenek, tolong ya nek. Ya oma-oma ini, yang udah tua nih. Dulu kan sebelum tua nih kan waktu muda kencang kulit awak dulu kan. Dipijit tuh macam Nutrijel. Lembut aja, asal dipijit balik lagi, asal dipijit balik lagi. Cobalah sekarang pijit, 2 minggu baru balik ke asal lagi. Itu pun tergantung cuaca. Kalau musim panas cepat dia balik, kalau mendung begitu aja lah tak balik-balik. Pikir orang lesung pipi, rupanya memang kulitnya ada bengkok. Maka jangan awak sombong kalau awak masih muda nih. Kata Nabi, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa Ustaz? Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Mati itu tak tengok umur, Pak. Banyak orang habis dengar ceramah, rupanya besok meninggal yang dengar. Kalau yang ceramah jarang. Kalaupun ada, biarlah ustaz-ustaz ini duluan kan. Ini serius ini Bu. Artinya apa? Mati itu tak ada kita yang tahu. Mati itu tak menengok tua, tak menengok muda. Asalkan datang masanya. La yastaqdimuna sa'ah. Tak bisa dimajukan sesaat, tak bisa dimundurkan sesaat. Mati ya mati. Selesai. Tak ada cerita tuh Maka selagi muda dimanfaatkan. Zaman sekarang lagi kita tengok yang banyak mati duluan anak muda atau orang tua. Anak muda Pak, tengok. Dari mana Ustaz tahu? Yang main balap liar setiap malam Ahad, setiap malam Minggu siapa? Anak muda. Banyak anak muda mati konyol. Tak pernah aku tengok orang main balap liar atau berkumpul main balap. Tak ada aku tengok.
Besarung-sarung atau tuh mau main kita mau. Bertaruh 5 juta. Hidup motor tuh bergetar badan dia, gigi palsu dia pun terbang juga. Artinya apa? Mati tak menengok umur. Maka selagi awak masih sehat dengan kekuatan awak, awak tolong orang. Jangan dengan kekuatan kita buat untuk menghardi orang, untuk menzolimi orang, untuk mencelakai orang. Jangan. Hebat badan awak, sehat awak, besar badan awak. Ada orang nak payah menyeberang jalan. Stop, kenapa mobil? Stop. Ayo, Nek, seberang Nek. Lama kali nenek tuh jalan, sepakkan sedikit, cepat sedikit kau. Ada kan neneknya lama ada jalannya. Perkara nenek tuh bilang cakap makasih atau tak makasih itu bukan urusan kita. Yang penting kita buat baik, Pak. Yang penting buat baik itu diakui Allah. Kalau diakui manusia, belum tentu diakui Allah. Tapi kalau Allah sudah mengakui, manusia mana yang gak ikut mengakui, Pak? Mau tahu aku dulu. Kalau hidup ini cuma untuk cari muka, cari perhatian sama manusia, yang ada orang ini hidupnya cuma cari muka. Ngurus muka yang satu ini aja udah capek, apalagi nak menambah muka yang lain. Muka yang ini aja kadang-kadang kurang skincare. Muka putih, leher hitam, gigi kuning, bibir pucat. Astagfirullah, nengok tungkak kaki pecah-pecah. Maka hidup ini jangan awak cari muka sama orang. Cari muka itu sama Allah. Kalau sudah kita dapat perhatian dari Allah, makhluk yang mana yang tak ikut mengakui. Tapi kalau makhluk yang mengakui, Allah belum tentu mengakui. Maka pandangan makhluk dengan pandangan yang menciptakan makhluk itu beda. Kita nolong orang nggak tahu terima kasih, biar. Tapi Allah tidak akan pernah luput dari pencatatannya. Awak nolong orang tak tahu terima kasih, biar aja. Awak pun sering kok begitu. Pernah aku tolong nenek-nenek itu menyeberang, bukan terima kasih, dicaci makinya saya. Nenek-nenek laknat dalam hati itu dia. Aku tolong nenek itu menyeberang, dimakinya. Memang nggak ada otak loh ya saya. Mak, terkejut aku, Pak. Apa maksud kawan nih? Kenapa nenek makikan aku? Kau nggak ada otak, kata nenek itu. Kenapa begitu, Nek? Aku baru menyeberang ke sana, kau bawa aku menyeberang kemari lagi. Rupanya nenek itu baru menyeberang. Rupanya nenek itu baru sampai, aku bawa balik lagi nenek itu. Cocok lah nenek itu marah. Apa kata, jadi cuman aku menyeberang ke sana lagi, itu urusan kau lah Nek. Gue bilang, gue tinggal nenek itu. Sampai sekarang belum nyebrang-nyebrang nenek itu. Maka hari ini tolong, jangan dengan kekuatan kita nih semena-mena. Kenapa Ustadz Bila bisa ngomong dengan kekuatan kita bisa bersedekah? Bisa. Mana buktinya? Sam'un, Pak. Sam'un. Siapa Sam'un? Sam'un itu sahabat Nabi. Karena Sam'un itulah maka turun Lailatul Qadar itu. Sam'un itu. Siapa Sam'un? Orang barat bilang Sam'un Samson. Jadi Samson itu yang kita tonton di film-film, Pak. Itu kisahnya nyata, Pak. Itu diangkat dari sahabat Nabi namanya Sam'un. Ini orang hebat, Pak. Kuat, panglima perang. Kenapa Sam'un ini bisa menjadi asbab turunnya Lailatul Qadar? Karena waktu itu Rasul menengok Sam'un tidur. Sholat. Waktu sholat, Sam'un itu waktu bersujud, Pak Haji, Pak Bupati, sujud tuh lama betul dia bangkit. Lama dia bangkit, bukan tidur, lain sama laki awak. Laki awak lama dia bangkit dari sujud karena tidur. Sam'un ini tidak. Kenapa? Berdoa kepada Allah. Selesai sholat dihampiri sama Rasulullah. Wahai Sam'un, kenapa kau tadi waktu sholat ku tengok, waktu sujud kau lama sekali kau sujudnya. Apa yang kau ucapkan dalam sujudmu itu? Aku berdoa kepada Allah, ya Rasulullah. Apa doamu? Aku ini orang kuat. Dimanapun aku berperang, aku selalu ikut, ya Rasulullah. Aku takut orang-orang yang kubunuh itu tak ikhlas. Aku takut itu jadi dosa sama aku. Aku takut, ya Rasul. Sementara kau ngomong umur umatmu itu cuma 60 sampai 70 tahun. Umatmu itu kecil-kecil, lain sama umat Adam.
umurnya ratusan ribuan tahun, lain sama umat Isa, umatnya Musa, badannya besar-besar, umurnya ratusan tahun. Sedangkan aku sebagai umatmu, umur kami kau bilang cuma 60 sampai 70 tahun. Macam manalah kami dengan dosa kami yang banyak ini, Allah mau mengampunkan dosa kami. Sedang kami umur pendek, tapi dosa kami banyak dibandingkan umur kami. Menangis Rasul mendengar ucapan sampun Bapak Ibu. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, tadi hambamu curhat, cemanalah mereka menebus dosa dengan umur yang pendek, tapi dengan dosa yang lebih banyak daripada umurnya. Muhammad, kau jangan sedih. Turun ayat, inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami turunkan malam kemuliaan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wama adraka ma lailatul qadr, tahu kau apa malam kemuliaan itu Muhammad? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1 tahun berapa bulan? 12. 1000 dibagi 12 berapa? 87 sekian. Begitulah kalau kita dapatkan amalan Lailatul Qadar itu. Ibadah kita seperti kita beribadah 86 atau 87 tahun. Umur kita belum tentu sampai ke sana, tapi kalau kita dapatkan amalan Lailatul Qadar itu, ibadah kita sama dengan kita beribadah 80 tahun. Dan itu hanya umat Muhammad yang dapat, Bapak Ibu. Inilah kemuliaannya bulan Ramadan. Maka tadi kata Pak Haji Teddy, kata Pak Bupati, apa? Bagaimana supaya kita dapatkan Lailatul Qadar itu? Nabi SAW setiap malam-malam ganjil di 10 malam terakhir tak pernah ada di rumah. Bukan berarti minggat, apalagi belum keluar uang THR, minggat dia. Oh bukan. Tapi di masjid beriktikaf. Iktikaf ini ada waktunya. Kapan waktu iktikaf itu Ustaz? Dihitung iktikaf itu Bapak Ibu, perhatikan. Dihitung waktu iktikaf itu sehabis asar sampai subuh. Ini baru dihitung iktikaf. Tapi kalau habis sholat tarawih di masjid, pulang ke rumah makan dulu, ngambil sarung, ngambil rokok, ngambil handphone, bawa kopi, balik lagi ke masjid. Dia di masjid sampai subuh. Itu bukan iktikaf. Itu pindah tidur sambil jaga kota, infak. Maka waktu iktikaf ini tidak semua dihitung iktikaf. Ada waktunya, paling tidak kata Nabi, mulai asar sampai subuh. Ini baru iktikaf. Maka nanti laki ibu kalau 10 malam terakhir dia pamitan, mama, doakan papa berjuang mama. Mau kemana Pak? Iktikaf, kata Ustadz Ucai. 10 hari papa nggak pulang mama. Kalau cari papa, papa ada di masjid mama. Rupanya besok dicari ke masjid tak ada lakinya. Ditelusuri rupanya ke rumah janda. Nah ini jadi masalah. Maka kalau bisa iktikaf awak tengok-tengok juga laki awak di masjid tuh. Awak takutnya nanti lari dia ke rumah janda. Maka hari ini dengan kekuatan itu, kalau kita tak punya harta, bisa kita buat dengan kekuatan juga bisa sedekah. Harta nggak ada, kekuatan nggak punya. Macam mana cara kami sedekah Ustaz? Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmumu, sedekah kau sama ilmu. Awak sering dengar majelis taklim, ada yang disampaikan Ustaz itu, catat. Ajarkan sama orang, sampaikan sama orang. Itulah sedekah ilmu itu. Tapi jangan dibalik ilmu itu kita punya sombong Ustaz. Ini bahaya ini. Kadang-kadang Ustadz sama Ustadz saling menzolimi karena kesombongan, tak boleh. Apalagi sekarang mah apa? Bukan jadi pejabat aja persaingan ketat, jadi Ustadz pun persaingan ketat sekarang ini.
Saling menjatuhkan, saling menjelekkan, sikut sana, sikut sini, sipak sana, sipak sini, pukul sana, pukul sini. Ngeri Pak, persaingan ketat jadi ustaz. Maka banyak ustaz sekarang main dukun. Entah ustaz itu main dukun, entah ustaz itu jadi dukun, tak tahu lah. Ngapain kita maaf? Semakin banyak muncul ustaz, kita semakin gelisah. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Dengar ustaz. Jangan ustaz yang sini, ustaz yang sana, dengar. Jangan, apalagi bulan Ramadan ini persaingan makin ketat. Ustaz rebutan jadi imam. Kalau awak nggak dapat, udah diam aja. Jangan awak merajuk sama BKM masjid. Jangan, biasa aja. Rezeki itu sudah tertakar dan gak akan tertukar. Harusnya dengan muncul ustadz-ustadz yang lain, kita ini para ustadz senang. Kenapa? Beban kita terbantu. Kalau dulu kita menceramai 1 orang, menceramai 10 orang, dengan datangnya ustadz yang lain, ringan beban awak, bagi 2, 5-5. Kan makin enak bercakap sama orang yang 5. Ini malah jadikan saingan. Jangan. Maka dengan ilmu itu kita harus sampaikan. Supaya apa Ustaz? Ilmu itu jadi sedekah. Maka Quran mengingatkan kepada kita, jangan kita sombong karena harta kita. Maka baca Quran supaya harta kita tidak membuat jadi sombong, melainkan dengan harta itu kita menjadi orang yang makin mudah untuk beribadah. Apalagi bulan Ramadan ini, insya. Yang kedua, penyebab orang yang sombong itu apa Ustaz? Yang kedua, penyebab orang yang sombong itu adalah jabatan. Berapa banyak hari ini orang yang sombong dengan jabatan dia, betul? Hati-hati nih. Duduk di depan nih, hati-hati. Jangan karena jabatan awak sombong. Dengar Pak. Jangan. Sehebat-hebatnya awak hari ini tak ada apa-apanya dengan jabatan Rasulullah. Ustaz, apa? Aku bupati. Nabi presiden Pak. Nabi presiden. Ustaz, aku wakil bupati. Nabi presiden. Aku ketua DPR Ustaz. Kan masih wakil. Nabi itu presiden. Tapi Nabi pernah gak kita tengok Nabi sombong dengan jabatan? Tidak pernah. Karena prinsip Nabi ketika memegang jabatan, al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Nabi itu ketika punya jabatan, jabatan itu didulukan untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan dia sendiri. Kalau mau cari untung kita ini jangan jadi pejabat. Pejabat itu biar tekor asal tersohor Pak. Kalau cari untung jangan jadi pejabat, jadi pengusaha. Maka sehebat-hebatnya jabatan kita, jangan pernah kita sombong. Ustaz, apa? Ini untuk diriku. Aku Ustaz kondang, diundang orang ke sana kemari. Hei, dengar mulut kau ya Cai, ini untukku supaya adil. Sekondang-kondangnya kau Cai, sehebat-hebatnya kau Cai, kau dikenal orang karena ada media sosial, ada TV, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook, baru kau dikenal orang. Dulu Nabi belum ada TV, belum ada TikTok, belum ada YouTube, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada Facebook. Tapi sampai detik ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap FYP di hati umatnya. Betul. Nabi tetap FYP Pak. Nabi tetap FYP sampai hari ini. Gak ada yang bisa mengalahkan Nabi. Bahkan hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diakui hanya di kalangan umat Islam saja, tapi juga diakui oleh dunia. Mana buktinya? Ada buku yang menulis. Buku apa Ustaz? Buku ini yang nulis bukan orang Islam malah Pak. Orang komunis. Namanya Michael Hart. Michael Hart kenal? Michael Hart. Seorang jualan pempek kawan bro. Maaf, ini Michael Hart Pak, orang komunis, berarti bukan orang Islam. Nulis buku Bu, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa judulnya Bu? 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis bukan orang Islam, tapi menempatkan Nabi di peringkat pertama di antara pemimpin-pemimpin dunia. Artinya apa? Hebatnya Nabi karena jabatan, bukan karena
Hebatnya umat Islam saja yang mengakui, tapi dunia pun juga mengakui kehebatan Rasulullah. Kan dengan jabatan itu jangan awak pula sombong. Dengan jabatan itu mudahkan urusan orang. Ya, mudahkan urusan orang. Supaya apa? Allah mempermudah urusan kita. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia. Nabi dulu jumpainya nggak susah. Jumpai Nabi itu cuma di 2 tempat, di masjid atau di majelis-majelis halaqah. Ini awak kadang-kadang maaf, jadi lurah aja payah betul dijumpai. Datang ke kantor, dia ngopi. Datang tempat ngopi, dia di kantor. Jangankan lurah, kepling aja kadang payah dijumpai. Kepling sana, yang pindah kemari. Hati-hati awak, jangan awak sombong dengan jabatan. Siapa yang mudahkan urusan orang, maka Allah pun akan memudahkan urusan. Ini para pejabat, hati-hati. Karena kadang-kadang karena jabatan itu awak jadi sombong. Yang ketiga, yang buat orang sombong itu apa Ustaz? Ilmu. Maka Quran mengajarkan kepada kita, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Siapa yang punya ilmu Quran, maka amalkan, ajarkan supaya tidak sombong. Orang kalau punya ilmu dia sombong, maka dia akan menganggap yang lain bodoh, menganggap yang lain tak tahu. Padahal kadang-kadang orang pura-pura bodoh untuk melihat kebodohan orang. Banyak orang pura-pura bodoh untuk menengok kebodohan orang. Awak iya-iyakan aja. Oh, sampai sini rupanya kau. Jadi jangan awak merasa pintar dengan ilmu. Ingat, di atas nasi goreng masih ada bawang goreng. Jangan pernah awak merasa paling hebat dengan ilmu yang awak punya. Maka supaya ilmu itu tidak jadi sombong, amalkan. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka Quran itu diturunkan hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai umat manusia, kita harus mengimani Al-Quran. Dengan mengimani Al-Quran, maka kita yakin Quran itu sebagai peringatan dalam hidup kita. Insya Allah kita tidak akan sesat walaupun Nabi sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Ketika aku mati, kata Nabi, tak ada yang kutinggalkan. Harta tak kutinggalkan, apalagi emas dirham tidak kutinggalkan. Onta-onta tak kutinggalkan. Yang kutinggalkan cuma 2, Quran dan sunnah. Kalau berpegang kalian kepada yang 2 ini, insya Allah akan selamatlah kehidupanmu, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Benar-benar kita rasakan manfaatnya. Karena kan kita pengen minta baik di dunia, minta baik di akhirat, dan minta bebas dari azab api neraka. Salah satunya cemana? Dengan menjadikan Quran sebagai pedoman dan peringatan dalam hidup kita. Mengingatkan kita supaya kita tidak sombong dengan harta, perbanyak sedekah. Sombong dengan jabatan, banyak bantu orang. Sombong dengan ilmu, amalkan ilmu kita. Insya Allah kita akan terhindar dari kesombongan. Maka wajar kalau Quran itu merupakan tarbiyah, pendidik bagi kita untuk mengarungi hidup dan kehidupan ini, supaya kita tidak keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dah, itu aja Bu ya. Ya, maka Al-Quran itu petunjuk. Maka amalkan Quran. Selama Ramadan ini lazimkan baca Quran, supaya Quran itu melekat di hati, melekat di bibir. Insya Allah hati dan bibir sudah dekat dengan Quran. Al-Quran akan merubah akhlak kita sebagai hamba Allah menjadi manusia yang lebih baik. Tentunya manusia yang jauh dari kata sombong di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ustaz, baca Quranku belumlah lancar Ustaz. Tidak apa-apa. Tertak-tak, kata Nabi. Tertak-tak itu maknanya apa? Terbata-bata. Maka dia tetap dapat 2 pahala. Lancar dia bacanya, dia dapat 10 pahala. Tertak-tak dia, terbata-bata, dapat 2 pahala.
Belum Quran Ustaz, masih alif-alif. Baca alif-alif tuh, baca Iqra nih. Insya Allah dapat pahalanya. Apalagi Ramadan nih. Pasang speaker kuat-kuat, besar-besar. Arahkan ke rumah tetangga. Ngaji bu, memotivasi supaya dia itu mau ngaji juga. Hidupkan. Kalau selama ini speaker cuma untuk karaokean, ini buat untuk ngaji. Arahkan ke rumah tetangga. Ngaji bu, kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetangga tuh menyapu sampai berhenti dia menyapu. Apa kata tetangga tuh? Cantik betul suara ibu ini. Tak pernah ku dengar dia ngaji. Boleh, asal niatnya bukan sombong. Ngaji lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga tuh pun mantap kali suara ibu ini. Alif. Sadaqallahul azim. Kecewa penonton kata ibu. Tapi tak apa-apa, dihitung pahala, dihitung. Ini bulan Ramadan dihitung pahala. Nanti minimal waktu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaji awak, tamat awak huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sadaqallahul azim. Asal udah ngaji buat balik roti bangkit tuh. Manfaat. Habis lebaran lanjut ngaji alif-alif tuh. Alif date abada, alif date anun date nakab mati depankum anakum. Badate banun date nakab mati depankum banakum. Diajak orang udah tua masih alif-alif. Mim date ma, ta date ta, mim wong mati depanmu, matamu gitu kan aja. Ngapain awak recok-recok? Nggak usah awak dengar mulut orang. Yang penting awak mengaji. Insya Allah semua jadi ladang pahala. Ya, enak ngaji. Itulah hebatnya ngaji Pak. Ngaji dulu sama ngaji sekarang tuh beda. Ngaji dulu, awak alif, ba, tahu kita. Kalau sekarang orang ngaji Iqra anak-anak kita, huruf alif itu jadi huruf A. Tak tahu dia mana A, mana alif, mana hamzah, mana ain, semua A. Kalau dulu kami ngaji begitu Pak Bupati, alif, ba, alif toga seperti alu, ba bulat seperti sampana, gitu deh itu. Enak dulu ngaji itu Pak. Jadi kalau tak ini enak kita tahu kita ini huruf apa, huruf ba, huruf ta, huruf kho, huruf so. Kalau anak sekarang A semua, A, alif ya A, hamzah ya A, ain ya A semua. Maka kalau bisa ini maghrib mengaji ini pakai alif-alif supaya anak-anak kita itu kenal dengan huruf hijaiyah. Kalau sudah kenal dia dengan huruf hijaiyah, baru kasih ngaji Iqra. Supaya apa? Pas makharijul huruf. Kalau sudah imam pun dia, kalau pas makharijul hurufnya, enak kan? Enak. Mana tadi Pak imamnya? Nah, coba imam kita masih muda. Makanya cepat selesai tadi. 8:30 sudah selesai tadi kan? Iya. Kenapa Ustaz tak sholat di sini? Karena tahun semalam agak lama sedikit imamnya. Maka sholat di hotel saya. Mandiri terawih tadi saya. Nah, kalau sudah imam masih muda, suaranya bagus, enak gak? Enak. Maka imam itu walaupun kita maaf, hafiz Quran kita harus tahu kebutuhan makmum. Jangan sombong awak, hafiz. Suara awak cantik. Maaf yang kata takbir 3 menit setengah dikutuk jemaah awak nanti. Allahu Akbar. Ibu di belakang tuh imam gak ada otaknya ini. Ini masih takbir ya begini. Apalagi baca Fatihah, rupanya beliau qori, dibacanya pakai lagu mujawad. Jangan awak qori, awak baca jadi imam pakai lagu mujawad, pakai lagu tartil, murotal, pakai mujawad setengah mampus orang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini
Oh, coba sholat buat begitu. Apa nggak cari tembok semua itu? Cari tembok bersandar lah, bantai ulah bismillah, bismillah. Yang penting ini cukup aku terakhir sholat di masjid ini. Ini jam segini aja masih bismillah, apalagi alhamdulillahnya. Aku besok tak mau lagi sholat di sini, aku cari masjid yang lain yang cepat. Pindah ke masjid lain, rupanya imam yang di sini pindah ke sana. Nah, ini jadi masalah. Maka jadi imam ini awak harus tahu apa kebutuhan jemaah. Kalau sudah tahu jemaah tuh apa maunya jemaah, enak imam tuh. Karena ibu-ibu ini lebih parah daripada intel Pak Kapolres. Ibu-ibu ini intel handal ini. Luruskan saf, rapatkan barisan. Kepala ibu-ibu itu semua melewati batas tirai. Tengok sampai imamnya Kak Irang, makanya jadi ibu-ibu ini handal. Kalau sudah sekali imam itu lama, besok tak mau lagi ibu itu datang ke masjid. Itulah yang membuat masjid itu sepi. Makanya Pak Bupati sampaikan kepada masjid-masjid kalau bisa yang imam itu para hafiz, para kori-kori, supaya apa? Fasih bacaannya, enak langgamnya, nyaman jemaah dalam masjid besar cantik yang imam atuk-atuk, sedang enggak? Masjid besar cantik yang imam atuk-atuk, enak enggak? Mana enak, seni atuk itu tak ada. Padahal yang tua ini bandal. Jangan gantikan aku sebelum aku mati. Ajak buka bersama. Pola atuk tuh kasih racun, kan mati ada. Orang ini kalau nggak bisa dibina, binasakan. Ini atuk tuh juga maju. Pikir kata atuk. Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun di belakang udah geram aja. Iya, cepat sikit, Pak bilang. Allah. Pak, maaf ya Pak. Lain cengkok, lain getar. Lain cengkok, lain getar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cengkok. Tapi kalau macam atuk itu Allah, itu getar. Beda cengkok, beda getar. Jelas. Maka jangan awak samakan cengkok sama getar. Kalau dari Allah Akbar aja udah getar, yang lain udah tak yakin awak. Allah. Di belakang tuh ya Allah tuh awak bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah di belakang tak sedap. Cemano? Amin. Kan gak enak. Karena jemaah ini mengikut imam, betul? Betul nggak? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan ikut imam Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan ikut kan? Maka semua tergantung imam. Jadi kalau imamnya polos ya jemaah di belakang bingung cemana. Amin, awak kan tak sedap. Maka yang tua-tua ini tolonglah kesadaran diri. Bukan berarti yang tua ini tak boleh imam. Boleh imam, tapi waktu zuhur sama asar. Yang bacanya masing-masing Allahu Akbar sendiri. Tapi yang ada suaranya biar yang kori-kori itu jadi imam Pak. Nah ini tidak ada tua, seninya tak ada. Baca ayat nekat, ayat yang kembar dibawa. Kan awak yang jantungan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Rabu mata budun. Walantum ma'abun. Wana nabi ma'abattum. Walantum ma'abun. Wana nabi ma'abattum. Wana nabi ma'abattum. Walantum ma'abun. Itu aja berbolak-balik Pak. Itu aja tak selesai-selesai. Ujung tuh tak tahu kita ujungnya. Gelap atau lupa tuh. Awak ingatkan di belakang tuh lakum. Atuk tuh
latah. Uyo lakum kata Tutu. Lakum dinukum waladhdallin. Ini aku nak sipak dari belakang dari imam begini. Maka imam nih kalau sudah paham dia maunya jemaah, insya Allah jemaah bakal betah. Lagunya enak, bacaannya pas, makhorijul hurufnya pas, sedap. Karena lagu Quran ini beda sama lagu nyanyi-nyanyi. Gak bisa lagu nyanyi ini dibawa untuk jadi Quran. Lagu Quran itu ditetapkan 7, bayati, soba, nahwan, hijaz, sika, ras. Apalagi jiharka 7. Gak boleh lagu-lagu itu diganti. Nah, ini enggak. Mentang pecinta India, bawanya lagu India. Wasyamsi wadduhaha wa qamari idza talaha. Ibu tuh belakang na 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 na. Di belakang pintu na 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 na. Lagu itu maka jangan awak lagu-lagu jangan aneh-aneh, jangan awak keluar dari 7 makom itu. Ya Bu ya. Maka ngaji kok. Ngaji bulan Ramadan ngaji karena Ramadan bulan turunnya karena Quran sebagai peringatan. Insya Allah hilang sombong awak di muka bumi Allah. Amin. Amin insya Allah. Udahlah ya. Udahlah ya. Tolonglah setengah 11. Ada aku ceramah jam 9 lewat 10. Ini setengah 11. 1 jam 20 menit. Sudahlah ya. Sudahlah, sudah tadi saya bercakap dengan Pak Bupati. Insya Allah bulan 7 saya hadir kemari bersama Ustadz Dasat Latif. Setuju Ibu? Dengar Pak, setuju. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mendengarkan suara rakyat. Insya Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua sehat-sehat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga dilancarkan Allah rezeki. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya saya yang mungkin besok harus balik ke Medan mengejarkan acara sore, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Tak banyak yang kupinta, satu doakan aku sehat-sehat Bapak Ibu. Yang kedua doakan aku dimanapun aku berdakwah, Allah selalu jaga dan Allah selalu lindungi aku. Terima kasih. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Jangan pulang dulu. Siapa yang pulang sebelum doa aku doakan dicabut nyawanya sama malaikat maut. Ambil keberkahan kita insyaallah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasang niat dan hajat terbaik dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina
واغفر جميع سيئاتنا واهدنا الصراط المستقيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا خصوصا على حاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين في غزة في رفح وخصوصا في بلادنا يا الله بلاد إندونيسيا اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم Ustaz, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Forkopimda yang hadir pada malam hari ini dan juga tokoh agama. Kami silakan anggota DPRD Kawal Fajri, mohon izin Ibu bergabung bersama. Ibu, jangan depan kamera, Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga segenap tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah. Dengan adanya sesi foto bersama ini, maka berakhirlah suruhan acara kita pada malam hari yang mulia ini. Dan marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada rekan-rekan fotografer untuk pengambilan sesi fotonya. Untuk sesi pertama kita ambil dengan sesi formal terlebih dahulu. Doa belum? Doa niat. Boleh satu kali lagi Bapak Oku yang kami sayangi. Bu, jangan depan kamera, Bu. Ibu, Ibu. La ilaha illallah. Baik, terima kasih.